Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang lansia Bu, lanjut usia. Tetapi sebelumnya saya ingin melakukan ice breaking dulu, biar Bapak Ibu lebih semangat ya Bu ya. Ya, monggo silahkan berdiri Bapak Ibu. Oke, kita mulai ya Bu. Tepuk lansia. Lan, si, a, lansia. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon untuk kembali duduk. Oke, kita sudah siap melanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang prinsip melayani lansia, ada beberapa poin yang harus diperhatikan seperti tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia, tidak mengucilkan, tidak membesar-besarkan masalah. Hari ini kita akan membahas tentang tipe-tipe lansia. Untuk memahami lansia, kita harus paham dahulu tentang tipe-tipenya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang tahu apa saja sih tipe-tipe lansia itu? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Ibu Ani. Tipe mandiri, benar sekali Bu. Terima kasih, tipe mandiri, benar. Kemudian ada yang ingin berpendapat lagi tipe-tipe lansia, Bapak Ibu? Bapak Budi, gimana Bapak? Tipe tidak puas. Ya, benar sekali. Terima kasih Bapak Budi. Baiklah Bapak Ibu, kita akan bahas satu persatu mengenai tipe-tipe lansia ini ya. Yang pertama akan kita bahas yaitu tipe arif bijaksana. Nah, tipe arif bijaksana ini biasanya kaya dengan hikmah pengalaman, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, mempunyai kesibukan, bersikap ramah, rendah hati, sederhana, dermawan, dan menjadi panutan. Nah, di sekitar Bapak Ibu, apakah ada tipe lansia seperti ini? Ada ya Bapak Ibu, ya. Beliau biasanya menjadi panutan di masyarakat atau di keluarga. Kemudian kita lanjut tipe yang kedua yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Ani, yaitu tipe mandiri Bu. Tipe lansia jenis ini mengganti kegiatan-kegiatan yang hilang dengan kegiatan-kegiatan baru, selektif dalam mencari pekerjaan, teman bergaul, serta memenuhi undangan. Nah, jadi misal kalau di sekitar Bapak Ibu ada tipe lansia mandiri, beliau melakukan sesuatu dengan mandiri, sendiri, mencari kegiatan misal kegiatan berkebun untuk mengisi waktu luangnya, itu nggak apa-apa ya Bu. Itu kita biarkan saja, kita support, kita dukung saja Bu. Ya, bentuk kemandirian itu bisa mengisi waktu luang lansia tersebut ya Bapak Ibu. Selama kegiatannya tidak membahayakan, kita dukung, kita biarkan saja, kita beri kesempatan. Oke Bapak Ibu, tipe yang ketiga adalah tipe tidak puas. Ya, tipe ini biasanya adalah beliau lansia yang tidak puas karena mungkin dulu pernah masa jayanya ya Bu ya, ketika bekerja pernah merasakan kejayaan, terus kok sekarang tiba-tiba sudah pensiun, tinggal di rumah, tidak ada kegiatan. Beliau kemudian berkeluh kesah ya Bu ya, kenapa kok sekarang saya begini, kenapa sekarang saya begini. Nah, keluh kesah seperti itu termasuk ke dalam tipe tidak puas Bapak Ibu. Nah, ini kita nanti akan mempelajari bagaimana cara menghadapinya ya Bu ya. Misalnya nanti bisa dengan tidak membesar-besarkan masalah Bapak Ibu. Ketika beliau mengeluhkan, aduh saya begini dan sebagainya, kita dengarkan saja Bu ya, kita menjadi lebih legowo. Kemudian yang keempat yaitu tipe pasrah. Tipe pasrah menerima dan menunggu nasib baik, mempunyai konsep habis gelap datang terang, mengikuti kegiatan beribadat, ringan kaki, pekerjaan apa saja dilakukan. Tipe jenis ini lebih ke begini Bapak Ibu. Semisal terjadi perubahan fisik pada dirinya, dia ya sudahlah, memang sudah waktunya atau saatnya perubahan ini terjadi. Memang dia sadar bahwa inilah tiba saatnya dia menjadi tua. Kemudian yang terakhir adalah tipe bingung Bu. Tipe ini kaget, kehilangan kepribadian, mengasingkan diri, merasa minder, menyesal, pasif, acuh tak acuh. Nah, ini yang mungkin adalah salah satu tipe lansia yang agak sulit dihadapi perilakunya. Kita menghadapinya, yang pertama tetap menghormati dan menghargai bahwa lansia itu sebagai orang tua ya Bu ya. Kemudian bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku tersebut. Ya, kita juga harus melakukan pendekatan pribadi Bu.
Misalnya dengan meminta nasihat pada orang tua atau lansia tersebut. Nah, Bapak Ibu, itu tadi beberapa tipe lansia ya Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Belum, baik. Tipe lansia bisa saja mengalami masalah yang sama Bu, tetapi beda penanganan. Contohnya bagaimana? Semisal nenek A. Nenek A tidak mau makan, susah banget makannya Bu. Kemudian nenek B itu juga susah makan. Nah, ini masalahnya sama ya Bu. Nenek A maupun nenek B sama-sama tidak mau makan. Tetapi kita harus cari tahu dulu penyebabnya. Kenapa sih nenek A tidak mau makan? Nah, ternyata nenek A tidak mau makan karena setiap makanan yang dihidangkan itu kan sudah dingin ya Bu. Maunya nenek A mungkin masih dalam keadaan panas atau hangat. Nah, di sini kita sebagai yang muda harus lebih mengalah ya Bu, menyesuaikan. Misal pun makanannya sudah terlanjur dingin, mungkin bisa dipanaskan atau dengan memberikan minuman yang hangat. Kemudian nenek B tadi juga susah makan. Kita cari penyebabnya Bu. Ternyata ditemukan bahwa kalau pagi nenek B tidak terbiasa dengan sarapan yang berat. Nah, kita bisa ganti Bu, cari solusinya, misal dengan memberikan cemilan dahulu, baru kemudian makanan yang berat. Nah, itu tadi ya Bu ya. Itu sama-sama lansia, sama-sama tidak mau makan, tetapi ternyata beda penanganan karena beda penyebab dan masalahnya. Oke. Kemudian penanganan masalah tersebut disesuaikan dengan tipe lansia dan kondisi fisik Bu, serta psikisnya. Seperti tadi yang sudah kita bahas tentang tipe-tipe lansia. Nah, sampai sini Bapak Ibu paham atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau Bapak Ibu sudah paham dengan tipe-tipe lansia dan cara menanganinya, saya harap Bapak Ibu melaksanakannya di rumah ya Bu. Ya, kita harus semangat Bu. Apapun yang terjadi, lansia adalah orang tua yang telah merawat kita. Kita harus memperlakukannya dengan baik dan menghormatinya serta menghargai. Demikian Bapak Ibu, terima kasih.